Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kak Prasianisi di Expos Eksplorasi Dunia Pendidikan. Jadi kita hari ini kedatangan narasumber yang hebat dan luar biasa. Mau tahu siapa narasumbernya? Yuk langsung aja kenalan. Teman-teman, ini dia narasumber kita. Kali ini adalah sosok wanita hebat, tangguh, dan selalu turun lapangan demi menyapa warganya. Siapa sih yang nggak kenal beliau? Ini dia, Bunda Paun, Desa Kalirejo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, selalu bahagia. Bisa perkenalan diri? Ya, boleh. Nama saya, nama lengkap Bisria Rahmawati, biasa dipanggil dengan nama Rahma. Saya adalah Bunda Paun Desa Kalirejo. Hari ini kita akan membahas apa itu? Membahas terkait pendidikan ya. Pendidikan, kalau saya lebih ke pendidikan anak usia dini, karena nama saya adalah Bunda Paun. Dulu juga banyak sekali murid-murid dari yang pernah saya ajari, dan bahkan sekarang sudah ada yang SMA, ada yang masih SD juga ada, dan alhamdulillah saya sangat senang karena prestasi mereka. Setidaknya saya juga ikut andil untuk pembelajaran di usia dini mereka. Hebat apa nih Bu yang Ibu lihat dari anak-anak di sini? Di sini ya, khususnya di daerah umumnya di Kalirejo, khususnya di Kalikikung, semuanya di daerah Kalikucung ya, yang mana suasananya itu luar biasa, dikatakan masih asri, jelas masih asri karena di daerah pedesaan. Jadi kalau di sini anak-anak itu masih benar-benar alami, dan mereka itu masih juga kalau di desa itu tingkat kesopanannya juga masih ada. Dan saya lihat realnya ketika Bu Guru itu pulang, walaupun di jalan Bu Guru masih dalam posisi di sepeda ya, jalan dengan sepeda itu mereka tetap harus hormat. Nggak ada yang mengharuskan sih, karena memang kesadaran mereka bahwa akhlak itu yang paling utama, seperti itu. Apakah Ibu melihat anak-anak di sini akan ada yang calon dokter atau guru ya? Oh, ada sekali, ada. Karena dilihat potensi-potensi mereka itu sangat luar biasa terkait bahkan kita tidak lihat ketika masih di usia dini, karena mereka masih belajar untuk adaptasi, belajar untuk mengenal lingkungan. Tapi nanti terlihat ketika anak-anak sudah SMP, SMA, dan bahkan sampai mereka kuliah baru kelihatan, oh ternyata dari yang dulu pernah saya mengajarkan anak usia gimung di anak tersebut sekarang sudah menjadi apa yang menjadi cita-cita hasil. Saat ini masih pelajaran apa yang Ibu sukai? Pelajaran apa ya yang dikatakan sebenarnya semua pelajaran itu suka, tidak ada yang tidak sih. Hanya mungkin karena kemampuan manusia itu beda-beda, Mbak. Jadi waktu itu sebenarnya matematika bahasa Inggris juga senang, akan tapi karena kita keterbiasaan, karena kita hidup di Indonesia juga langka dengan bahasa Inggris ya. Jadi kita jarang banget. Jadi ndak karena keterbiasaan, jadi kita nggak pernah mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari dengan bahasa Inggris. Jadi mungkin saat ini bahasa Inggris ya yang minus untuk saya ya. Pelajaran di sekolah apa yang menurut Ibu penting buat pekerjaan Ibu sendiri? Pekerjaan nih, pendidikan ya, pelajaran ya, hampir semua sih Mbak. Anak untuk pelajaran matematika, sekarang saya juga sedang jadi berumah tangga, harus pintar manage untuk kehidupan sehari-hari. Untuk masalah sejarah harus bisa mengajarkan anak-anak terkait sejarah, setidaknya untuk anak-anak tahu, bahkan anak sekarang itu langka untuk sejarah yang tuli-geliut, dan harus pintar dan harus memberikan sejarah yang mungkin dari pahlawan-pahlawan kita yang sudah memperjuangkan Indonesia. Dan juga pelajaran IPA, alam, juga kisah, sosial, IPS juga bisa, hampir semua sih Mbak. Kalau untuk pelajaran kita sudah harus bisa mewujudkan di kehidupan sehari-hari. Bu, apakah kita anak-anak seperti ini bisa membantu Ibu? Bisa banget, bisa benar banget.
anak-anak mungkin yang SD ya, itu menjadi generasi penerus di desa Kalirejo. Karena kita di desa Kalirejo juga butuh butuh anak-anak yang tegas, anak-anak yang nantinya akan menjadi generasi penerus di Kalirejo. Karena kita memang minim untuk pendidikan yang sudah sesuai. Bahkan kita juga pernah ada ya Mbak, kita mencari anak yang lulusan SMA itu susah. Tapi alhamdulillah di sini kita dengan adanya sekolah yang sudah sampai SMP, secara tidaknya kita bisa membantu mereka, ayolah untuk lebih memintakan kualitas untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih lanjut. Contohnya, hal kecil apa yang bisa kami lakukan di lingkungan kami agar kelurahan bisa lebih baik? Oh iya, hal kecil yang untuk anak-anak ya, terkait sampah. Karena kita masih kurang kesadaran untuk terkait sampah, membuangnya harus di tempat sampah, tidak di irigasi yang kecil, karena itu bisa memicu kejadian bayi dan itu juga mengotori lingkungan sekitar. Karena jujur kalau untuk di desa Kalirejo ini sudah menjadi desa inspirasi, jadi siapapun yang datang ke Kalirejo setidaknya mereka itu mendapatkan inspirasi dari Kalirejo itu sendiri. Jadi yang paling penting itu adalah sampah. Bagi anak-anak mungkin beli jajan, nah itu kan hal kecil ya Mbak, hal kecil tapi kadang dibuang di sembarang. Nah itu kan hal kecil yang seharusnya sampah itu dibuang di tempat sampah. Dan ada hal lain lagi, sekarang itu banyak sekali anak-anak yang lupa akan etika hal kecil saja. Etika ketika anak-anak makan. Ketika anak-anak makan itu banyak sekali, saya masih sering melihat bahwa anak-anak itu ketika makan sambil berdiri, itu juga etika. Harusnya tidak apa-apa beli jajan, tapi silahkan mencari tempat duduk, kemudian duduk. Nah, dengan bagus, karena dari kami untuk mengajarkan anak usia dini itu terkait makan itu ya setidaknya duduk, mencuci tangan, berdoa dulu, dan tidak boleh hal kecil ya Mbak, itu hal kecil yang mungkin bisa dilakukan untuk anak usia tingkat desa dan maupun anak senpu. Imun, Hal-hal apa yang Ibu lihat dari anak-anak di sini? hal-hal kebaikan banyak di sini ya, terkait kerjasama yang mungkin masih erat sekali, kekompakannya juga masih oke, solidnya juga masih oke, dan mungkin perlu ditingkatkan kembali supaya untuk meneruskan ke generasi yang selanjutnya itu bisa lebih bisa mengembangkan sesuatu yang ada di lingkungannya. Ada tidak fasilitas kami yang bisa tumbuh dan berkembang? Sebenarnya untuk fasilitas itu belum ada ya untuk SP, dan tapi dari kami itu sudah mencoba untuk masuk mungkin lebih ke ke masyarakat untuk mensosialisasikan supaya menjadi pola asuh sebagai orang tua, pola asuh yang mungkin gemar membaca, karena memang saat ini memang lagi trendingnya untuk gemar membaca. Jadi harapannya dari orang tua itu bisa memberikan sosialisasi yang sudah disampaikan kepada putra-putrinya, karena untuk pendidikan sendiri itu tidak hanya dari sekolahan tapi juga tanggung jawab orang tua. Suatu pesan buat kita biar bisa menjadi generasi yang lebih baik atau pemimpin yang lebih bijak di masa depan? Belajarlah mencari ilmu sampai setinggi apapun selama masih bisa, dan jangan bosan untuk tetap berbuat baik dan jadilah orang yang bermanfaat sekecil. Terima kasih ya Bunda Paut sudah meluangkan waktunya untuk mengisi podcast kita hari ini. Jangan sampai kapan ya Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Semoga sukses selalu dan semangat selalu. Nah, segitu dulu ya podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Dengarkan Expos Kreatif setiap hari.